Iya Pak Freddy, saya lihat tidak seperti biasanya ini. Ada hal yang ingin Bapak sampaikan sehingga Bapak mengajak saya berbicara ke sini, bertemu di room ini. Iya Bu, terima kasih sebelumnya karena memang yang saya hadapi ini bukan suatu kasus baru lagi, namun sudah sering terjadi di kelas pada saat pembelajaran karena kebetulan saya kan mengampu bidang studi olahraga, jadi tak luput dari namanya sifat-sifat atau jiwa-jiwa kedisiplinan yang harus saya terapkan kepada murid-murid saya. Nah, jadi letak permasalahannya sekarang ini, yang pertama itu, eee, susahnya menyadarkan atau susahnya mengajak murid-murid untuk mengganti pakaian olahraga pada saat, waktu praktek, pada saat jam olahraga. Seperti itu, Bu, letak permasalahannya. Gitu ya Pak. Berarti pertemuan kita hari ini mau membahas bagaimana murid-murid Bapak itu nggak susah lagi mengganti pakaian olahraganya ya. Iya, Bu, benar sekali, Bu. Oke. Kalau boleh saya tahu, Pak, sepemahaman Bapak, apa ya, pengamatan Bapak, kira-kira mereka tidak membawa baju olahraga itu apa alasannya ya, Pak? Alasan dari mereka itu yang pertama, tidak dibawa. Yang kedua, masih kondisi basah. Yang ketiga, masih belum tercuci. Seperti itu, Bu, alasan mereka. Oh, begitu ya, Pak. Dengan alasan-alasan seperti itu, bagaimana pendapat Bapak? Ya, tentunya pendapat saya dengan alasan-alasan seperti itu, ya itu tidak termasuk hal yang bisa dimaklumi. Karena apa? Karena sudah sering sekali terjadi. Bahkan bukan sekali, tapi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, dan orang yang sama juga. Nah, jadi saya sudah menghimbau agar kiranya itu kalau olahraga wajib membawa pakaian olahraga. Seperti itu, Bu. Tapi mereka masih juga tidak membawa pakaian olahraga di saat jam olahraga. Oh, begitu ya, Pak. Berarti ini bukan kejadian sekali aja ya, Pak, berulang kali ya. Eh, Berdasarkan pengalaman Bapak nih, kalau saya boleh tahu, ketika mereka tidak membawa pakaian olahraga, hal apa yang Bapak lakukan sebagai upaya supaya kedepannya mereka membawa pakaian olahraganya gitu? Iya, Bu. Eh, saya sudah berusaha agar kiranya mereka itu maulah berubah. Janganlah seperti itu terus-terusan. Apalagi pakaian olahraga itu kan ya sangat penting. Gunanya yang pertama, ya kalau kita berolahraga, ya dengan menggunakan pakaian olahraga dan training, itu tidak mempersulit diri kita untuk melakukan aktivitas fisik, baik itu kegiatan senam ataupun kegiatan permainan olahraga. Nah, selain itu juga pakaian olahraga ini kan kalau kita berkeringat tentunya eh, itu dapat menyerap keringat kita dan itu berpengaruh juga terhadap kesehatan kita. Nah, namun masih banyak mereka yang belum sadar akan pentingnya pakaian olahraga tersebut. Nah, jadi langkah yang saya lakukan agar mereka mau disiplin atau berubah menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, saya membuat metode hukuman.
saya membuat metode hukuman, baik itu dengan penilaian sikap. Penilaian sikapnya itu eh, saya buat seperti absensi. Kalau setiap pertemuan praktik tidak membawa baju olahraga, itu saya buat absennya absen kecil. Nah, artinya absen kecil adalah murid yang tidak menggunakan pakaian olahraga pada saat jam praktik. Beda kalau absen besar. Kalau absen huruf besar A-nya, nah itu memang tidak hadir pada saat jam olahraga. Nah, adapun yang menjadi penilaian terhadap absensi tersebut, itu ada pengurangan nilai di setiap praktik ataupun eh, tes keterampilan yang dilakukan oleh mereka. Nah, saya kurangi nilainya itu nilainya 10, saya kurangi 10. Nah, itu langkah yang saya berikan pertama. Dan yang kedua, nilai sikapnya pada saat di penilaian rapor nanti. Karena di situ ada penilaian rapor nilai sikap, itu kan bisa diatur oleh guru mapel masing-masing. Nah, itu saya berikan konsekuensi atau hukuman yang saya berikan. Nah, berikutnya ada juga saya buat hukuman. Hukuman itu seperti hukuman fisik. Nah, mereka melakukan squat jam sebanyak 20 kali. Nah, tapi pada sahabat zaman dahulu, waktu saya menjadi seorang murid, itu guru olahraga saya membuat lari sebanyak 10 kali keliling lapangan. Nah, sementara sekarang ini tidak boleh lagi seperti itu. Karena apa? Ya karena itu dapat membuat murid-murid jadi cedera. Nah, kenapa bisa cedera? Karena ketidaksiapan murid dalam melakukan hukuman tersebut. Mungkin ada yang memiliki penyakit yang kita tidak tahu, sehingga dia kecapekan. Nah, itu hal-hal tersebut saya hindari. Yang namanya juga sekarang kan pembelajaran kurikulum merdeka yang berpihak kepada murid. Nah, sementara kita mau mendisiplinkan pun murid jadi anggap enteng. Nah, jadi bagaimana kira-kira saya untuk dapat merubah mereka itu supaya bisa sesuai hasil yang diharapkan. Ah, itu belum terpecahkan sama sekali, Bu, untuk saat ini. Gitu ya, Pak. Berarti kan tadi kata kunci kita adalah supaya anak-anak membawa baju olahraga dan bermasalah dengan disiplinnya gitu ya kan, Pak. Bapak sudah melakukan hukuman, praktek menghukum mereka, tetapi belum berhasil, kita katakan seperti itu ya. Tadi kalau saya simpulkan ya. Eh, Terpikir ada cara lain atau tidak, Pak? Selain memberi hukuman. Iya, saya juga sempat berpikir, loh, Mm-mm. ini dihukum anak-anak makin dibuat, malah tidak ada perubahan. Apakah saya harus eh, melakukan atau memberikan reward kepada mereka? Nah, jadi besok yang bawa baju olahraga kalau pada saat jam olahraga, Bapak kasih nilainya 100. Nah, kan nggak mungkin seperti itu. Artinya apa? Nah, di situ saya mendustai nilai-nilai guru. Karena apa? Saya membuat nilai-nilai 100. Saya membuat nilai-nilai 100. Tapi bukan atau dengan hasil yang jeripaya mereka atau upaya mereka. Nah, itu saya skip. Nggak akan mungkin bisa seperti itu, pikir saya. Tapi sebelumnya, pada saat modul 1, 1.1
Tiga, itu ada demonstrasi kontekstual atau modus. Saya pernah juga belajar kita di program pendidikan guru penggerak, itu berkaitan dengan pembelajaran segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi itu sudah saya terapkan, saya contohkan, dan mungkin juga saya refleksi kembali, dan itu waktu pada saat di modul 1.4 di aksi nyata. Apakah benar itu ya? Modul 1.4 itu aksi nyata ya, budaya positif juga. Nah, itu saya eh, mengadakan suatu diskusi kepada rekan-rekan sejawat dan mereka merespon dengan baik. Bahwasanya segitiga restitusi juga sangat berpengaruh kepada perkembangan dan perasaan yang diterima oleh murid. Artinya apa? Nilai berpihak pada murid itu tidak kita hilangkan. Dan nilai terhadap tanggung jawab atau rasa mereka bersalah, meyakinkan mereka dan membuat kesepakatan mereka, itu juga ada di segitiga restitusi tersebut. Nah, jadi saya berpikir setelah eh, Ibu menyampaikan atau menanyakan letak-letak permasalahan sesuai dari identifikasi masalah. Di sini saya baru muncul tersirat di pikiran saya bahwasanya sepertinya segitiga restitusi ini yang bisa saya rencanakan pada aksi saya eh, ke depannya. Begitu kira-kira Bu yang dapat jadi solusi untuk malam ini Bu. Iya, alhamdulillah nampaknya sudah tercerahkan ini ya kan Pak. Berarti rencana aksi yang nanti akan Bapak lakukan untuk apa ya, mengatasi lah kita katakan, mengatasi permasalahan ini adalah dengan menerapkan segitiga restitusi, gitu ya Pak? Iya Bu, benar Bu. Iya. Kira-kira kalau saya boleh tahu, kapan ini akan Bapak laksanakan, Pak? Pastinya setelah saya mendapatkan pencerahan oleh Ibu, ya tentunya secepatnya saya akan terapkan. Nah, baik itu pada saat awal pembelajaran, Mhm. karena apa? Di awal pembelajaran lah mereka harus bisa sadar akan pentingnya mengganti pakaian olahraga dan menggunakan pakaian olahraga sebagai pakaian yang layak untuk praktik olahraga di lapangan. Seperti itu, Bu. Iya, Pak. Oke, jadi, itu tadi ya. Terus kalau target ketercapaian Bapak sendiri bagaimana, Pak? Target kecapaian saya, Mhm, ya karena kalau ini untuk semua, saya kan kebetulan ada 8 kelas, mhm, terdiri dari sekitar 35 sampai 36 orang siswa. Itu kan tidak secara merata yang tidak menggunakan baju olahraga. Namun ada satu kelas yang memang itu udah langganan lah bisa dibilang, langganan nggak mau pakaian olahraga. Jadi dari satu kelas itu eh, yang mau kita targetkan, seperti itu kan Bu kan. Nah, mhm. jadi kalau saya rasa di satu kelas itu yang menggunakan baju olahraga itu hanya 5% dari total keseluruhan eh, yang di dalam kelas tersebut. Iya, Nah, iya. jadi saya mau eh, hasil yang diharapkan itu dapat tercapai sekitar 50%. Nah, untuk saat ini 50% karena kenapa bisa 50% nggak harus 100%? Karena kalau saya rasa untuk merubahnya itu memang sulit, terlebih karena memang ya bukan bukan bicara jurusan, memang nyata kalau dibanding dengan anak IPA ataupun IPS,
Ya kebetulan saja kelas yang saya bahas ini adalah kelas IPS. Tapi bukan saya bermaksud kelas IPA lebih baik daripada kelas IPS. Namun masalahnya ini terletak pada kelas IPS. Nggak tahu saya kenapa bisa seperti itu. Jadi saya di sini memang harus berperan aktif sebagai guru olahraga mereka dan bukan sebagai siapa-siapanya mereka, tapi sebagai guru olahraganya mereka, ya harus bisa gitu, harus tercapai. Jangan sampai tidak. Karena apa? Ya karena itu yang menjadi tanggung jawab saya sebagai guru olahraga mereka yang menghimbau mereka untuk menggunakan baju olahraga. Itu Bu untuk saat ini. Ya Pak, alhamdulillah ya, kita sudah dapat benang merahnya dari pertemuan kita hari ini, bahwa untuk mengatasi kedisiplinan siswa Bapak yang tidak membawa baju olahraga saat praktek gitu ya, akan Bapak rencanakan melakukan segitiga restitusi secepatnya. Dengan target capaian itu keberhasilannya dianggap berhasil 50%, begitu ya Pak. Nanti nih saya tunggu lagi kabarnya, kita berbincang-bincang lagi ya kan, bagaimana cerita kelanjutannya setelah Bapak melaksanakan segitiga restitusi tersebut. Saya tunggu kabarnya ya Pak. Iya Bu, terima kasih juga Bu sebelumnya sudah memberikan pencerahan, sudah memberikan waktu agar kiranya letak permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di sekolah itu bisa diselesaikan, Bu. Oke, Pak Freddy, tadi kita sudah melakukan praktik kucing dan ini kita melakukan refleksi. Untuk refleksi diri, nama CGP-nya saya sendiri, Fitri Fatmasari, dan Bapak selaku Koci, Bapak Freddy Madianto Purba. Untuk Hmm. refleksi dirinya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Mm-mm. Ini saya yang sudah berjalan baik adalah percakapan sudah menggunakan alur Tirta. Mm-mm. Selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya perlu lagi mengasah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada koci. Selanjutnya, apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Mm-mm. Saya mendengarkan dengan rasa, membuka kamera, dan merespon baik pembicaraan coaching. Selanjutnya, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Saya akan mempelajari dan memahami materi coaching dengan lebih baik lagi dan sering berlatih serta meningkatkan jam terbang. Mm-mm. Ya, untuk refleksi dari Bapak selaku coach, bagaimana Pak tanggapan Bapak? Ya, sebagai refleksi diri saya, Ya. eh, setelah setelah Ibu lakukan coaching, Ya. saya saya menemukan Ya. saya menemukan eh, atau mengingat kembali yang sudah pernah dikerjakan, seperti penerapan segitiga restitusi, seperti segitiga restitusi yang dapat diterapkan Diterapkan. kepada
kepada sebagai solusi sebagai solusi ya. permasalahan yang dihadapi. Ini ya Pak. Ya. Ada lagi Pak? Itu aja dulu Bu. Itu aja ya. Oke. Terima kasih Pak atas refleksinya. Ya.